Yo, balik lagi sama gue di Salmunatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Kemudian ada ETH sama Matic untuk quick update-nya gitu ya. Jadi langsung aja di satu video isinya 3 ya buat teman-teman sekalian. Sedikit reminder juga untuk malam ini news event yang penting itu ada factory order sama job opening. Ya, ini jam 9 malam. Sampai besok itu main eventnya untuk The Fed akan menaikkan suku bunga sama ada FOMC meeting subuh teman-teman ya, atau dini hari. Jadi ya bisa di-prepare untuk menjelang besok teman-teman ya, hari keramat atau hari yang mungkin banyak orang tunggu. Apakah nanti akhirnya market drop diskon lagi untuk kita bisa buyback atau DCA kembali, atau akhirnya market ter-reversal besok ya, setelah besok lah, kurang lebih seperti itu. So ya, jadi ini akan kita lanjutkan pembahasan ya untuk beberapa video yang lalu. Sebenarnya saya ini sempat bahas ya untuk beberapa hal. Ini beberapa video yang sempat saya bahas ya sekitar 1 bulan yang lalu. Jadi inti pada video tersebut adalah untuk si Bitcoin ini akan coba saya kasih nah ini ya, chart kosongan aja dulu. Jadi kemarin itu sempat saya sudah sampaikan ke teman-teman, ketika memang kita gunakan bantuan kakek Fibo ya, dari swing low terakhir ke swing high yang terakhir, maka kita mendapati dia koreksi precisely di antara retracement atau Fibo 0,5 sampai 0,6 nya. Ya, ketika di sini berproses dia naik, terus nih retracement naik lagi, akhirnya dia koreksi sampai ke kisaran sini. Kemudian dia berangsur lanjut naik lagi, ya. Kemudian coba kita lihat untuk pergerakan yang saat ini dari swing low di sini ke swing high yang terakhirnya dia, maka memang potensinya kalau juga mengulangi hal yang serupa ya, kita mendapatkan koreksi ke arah retracement atau Fibo 0,5 sampai 0,6 nya, di mana area tersebut sama seperti pergerakan sebelumnya, itu pertama. Lalu di area tersebut juga kita bisa lihat nih, kalau saya rectangle-kan, sebelumnya menjadi area support resistance yang kuat di level 23.900-an sampai 25.300-an dolar. Ya, bahkan ini terakhir kali dia create base sebelum lanjut naik lagi nih di sini. Gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kedua, memang kemarin juga sudah saya sampaikan, ketika memang dia koreksi ya, di sini supportnya nih, di area sini supportnya, kemudian mengalami pemantulan, adalah hal yang mungkin bisa terjadi adalah ABC corrective pattern. Sebentar, coba akan saya lihat untuk ABC-nya. Nah, ini ya. Ya, di sini A, kemudian ini potensi B, baru nanti kita lihat apakah C-nya itu sejajar dengan A-nya atau lebih bawah. Kalau lebih bawah berarti memang terjadi pengulangan seperti movement sebelumnya. Kemudian kita bisa lihat juga pada zonasi juga dapat. Jadi memang ini udah area ideal banget lah bisa dibilang. Tapi kalau misalkan yang terjadi malah dia nggak sampai bawah C-nya, kemudian sampai atas ini aja, let's say di sekitar 26.700 dolar aja, ya berarti koreksinya cuma sebatas itu untuk lanjut naik. Dan beberapa macam tipe ABC corrective pattern di video kemarin sama beberapa video yang lalu untuk si Bitcoinnya udah sempat saya sampaikan, dan itu juga teman-teman bisa lihat ya di Google banyak. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat aja untuk ABC correction. Nah, di sini, nah ini kalian bisa lihat ya, di sini ada flat, zigzag, atau di sini nih langsung dikasih lihat sama berapa persentasenya nih. Ya, wave A segala macam penjelasannya. Nah, di sini ya, jadi memang kalau kalian mau lihat untuk koreksinya banyak macamnya seperti apa ya, di Google juga banyak, atau langsung ke website-nya gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu yang pengen saya sampaikan. Tinggal kita lihat aja untuk movement si Bitcoin hari ini sampai menjelang besok lah, ya, menjelang besok malam lah teman-teman ya. Jadi kemarin juga sudah saya sampaikan di box merah ini sebelumnya menjadi resistance, become support. Di situ juga ada 34 dan 55. Jadi anggapannya kalau memang kita dikasih one push again ya, at least di area sini tuh harus mampu dipertahankan sama si Bitcoin. Tapi sayangnya dia sudah terbreakdown dari level ini. Ya berarti kan memang nggak ada benar-benar mampu nahan untuk si Bitcoin ngangkat lagi harganya gitu ya. Ngangkat lagi baru mungkin dia koreksi lagi. Tapi kalau misalkan kita udah lihat pergerakannya seperti ini udah terbreakdown, maka big possibility untuk si Bitcoin lanjut turun ya masih ada, karena dari area sini dia udah close candle di bawah EMA 2134. Let's say ketika dia udah turun seperti ini signifikan, dia mantul sedikit di sini untuk retrace sebelum dia lanjut turun lagi. Ngejar area box kuning ini ya, ini untuk possible yang sekarang saya pribadi lagi pantau untuk pergerakan si Bitcoin. Maka kalau misalkan ini yang terjadi, ya kita bisa lihat untuk ABC koreksinya ini B, ya ini possible C-nya. Baru nanti kita lihat apa C-nya di sini, atau dia lebih bawah lagi ngejar area 24-25 ribu dolar ya. Jadi palingan ini yang posisi saat ini lagi kita pantau. Ya ketika memang area ini udah terbreakdown sama seperti sebelumnya gini ya. Tuh, udah terbreakdown.
Maka kalau misalkan ada retracement, itu mungkin menjadi opportunity untuk short lah. Bisa dibilang seperti itu dengan risk management kalian masing-masing. Jangan lupa stop loss juga gitu ya. Balik lagi, ini menjadi area kunci dan ini menjadi area support pentingnya di sekitar 26.400 sampai 27.000 dolar untuk si Bitcoin. Lewat dari area sini, jebol area sini, ya udah area bawahnya. Ya palingan itu untuk pembahasan si Bitcoin secara daily. Kemudian kalau kita pantau untuk si Bitcoin secara time frame hourly, ini kan beberapa kali dia kereject ya di area sini. Kemudian memang ekspektasinya kemarin ketika ada dia terbreakdown ya nih dari range sideway-nya dia plus juga box merah ini, ekspektasinya dari area sini ya support ini, area support ini ya at least dia mantul perlahan untuk lanjut turun. Berarti kan dia cuma retest. Cuman yang disayangkan adalah nggak adanya buying power dari situ yang terlalu kuat untuk ngangkat lah, minimal seperti itu. Ya dia nggak mampu ngangkat, and then akhirnya dia cuma tersatu sebentar, breakdown lagi, ngejar next area support bawah ini di sekitar 27.800-an dolar. Ya, jadi ketika memang di area bawah ini sebelumnya kan support nih ya, kita bisa lihat nih di area sini, support resisten pergerakan sebelumnya. Maka yang perlu dipantau untuk si Bitcoin posisi saat ini masih sama ya, ketika di sini cenderung turun, naik mantul sedikit, ini cenderung turun lagi. Di sini mungkin kalau misalkan nanti adanya pemantulan sedikit di sini, maybe retest di area high terakhirnya dia, di mana tekanan seller datang dari 28.500 dolar, plus udah dead cross juga time frame 4 jam nih EMA 2134-nya, ngetes area sini ya, another rejection ya, kita bisa expect untuk dia ngejar area lebih bawahnya lagi nih. Ya, bahkan di sekitar 27.200-an, 27.000 dolar lah, sekitar area itu untuk si Bitcoinnya. Ya, jadi palingan itu yang diperhatikan ketika memang adanya retest ataupun kenaikan sedikit lah untuk si Bitcoin. Mengingat sebelumnya ini kita bisa lihat juga berfungsi menjadi area resisten juga nih. Beberapa kali menjadi resisten nih. Akan coba saya tandain juga nih resisten. Ini resisten gitu teman-teman ya. Di sini juga sempat retest nih resisten. Jadi ketika di sini mantul, ya semoga aja adanya peluang lah ya untuk pemantulan sedikit, ngetes lagi kisaran area ini. Oke, jadi palingan itu untuk si Bitcoin secara hourly-nya. Next ini ETH. Ini adalah ETH pembahasan terakhir kali, outlook-nya masih sama, saya nggak ubah-ubah sama sekali gitu ya. Sebelumnya di sini ada resist kuatnya kalau dilihat secara time frame 4 jam gitu, dan juga di sini ada sebuah trendline support yang udah jebol, dan ketika di retest juga memberikan efek yang lumayan gitu. Dan ini kita bisa lihat juga ya, proyeksi terakhir ketika dia drop signifikan, ini ada pemantulan sedikit kemudian lanjut turun lagi. Walaupun beberapa kali sempat mantul di area support kuatnya ini ya, di sekitar 1724 sampai 1786 dolar. Nah, maka kalau misalkan posisinya saat ini seperti ini ya, kita bisa lihat untuk bagian atas ini masih sama untuk strong resistance-nya. Oke. Kemudian tekanan seller yang signifikan datang terakhir kali di sini, nih datang terakhir kali seperti ini. Kemudian di sini dia mulai slowing down. Maka ketika adanya pemantulan, balik lagi bisa dimanfaatkan ya. Let's say pemantulannya korektif, ya ngetes beberapa area untuk mungkin dia ngejar area bawah atau ngetes area bawahnya. Kemudian kalau kita lihat secara zonasi juga di sini, nih, coba saya tandain aja nih. Oke, seperti ini. Nah seperti ini aja dengan box warna hijau ya, biar ada pembeda lah. Ini menjadi key level untuk si Ethereum. Ya, box hijau ini sebelumnya kita bisa lihat menjadi area support resisten juga nih, resisten, support, resisten. Ini support, ini juga resisten ya. Kemudian ini support. Ini terakhir kali juga kita bisa lihat nih, retest di sini bikin candle, kemudian lanjut turun lagi. Jadi di sini adanya resisten dan support lah pada pergerakan sebelumnya. Ketika di retest sebelumnya juga ini untuk lanjut turun gitu. Jadi ekspektasinya adalah ketika dia retest di situ mendapatkan another rejection dan testing ke strong resistance lebih bawahnya secara time frame 4 jam. Kemudian kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing high yang terakhir ke swing low yang terakhirnya dia, ya ini pas banget tuh. Ya pas banget di retracement 0,3 sampai 0,6 ya, di sekitar 1856 sampai 1887,89 dolar. Yaitu menjadi area key level untuk si Ethereum. Jadi kalau misalkan dia perlahan naik di situ dan mendapatkan another rejection, ya bisa turun ngetes area bawah ini. Ya jadi itu quick update untuk si Ethereum. Next ini untuk Matic. Jadi Matic sendiri ini sempat saya bahas di beberapa video yang lalu ya. Jadi ini outlooknya masih sama, belum saya apa-apain juga. Yang menarik adalah ketika di sini dia udah mampu break ya dari level 1,1371 dolarnya gitu ya. Nih dia nggak mampu bertahan lama nih. Ya, cuma satu aja di atas EMA 2134 secara time frame 4 jam di sini. Kemudian berangsur lanjut turun. Nah, yang menariknya adalah dia lagi testing di salah satu support kuatnya dia nih, di kisaran area sini. Nih, coba akan saya tandain. Nah, di sini. Ya di box warna hijau ini.
Sebelumnya beberapa kali di testing nih ya, mampu menahan ini di sekitar 0,9332 dolar sampai 0,95 dolar lah, sekitar area situ. Adanya potensi juga double bottom bisa berpotensi, tapi mengingat menjelang besok kenaikan suku bunga, jikalau Bitcoinnya itu nggak mendukung, kemudian Matic-nya itu kena efek, ya big possibility kena arus juga ke bawah atau keseret arus juga ya. Jadi bisa aja seperti ini dia drop, koreksi seperti ini, kemudian ada pemantulan sedikit untuk dia terbreakdown yang ngetes lagi area lebih bawahnya lagi ya. Palingan kalau time frame panjang bisa dipantau untuk EMA 2134 dan juga level area ini. Sebentar, ini akan saya tandai di level area ini nih. Nah di sinilah ya, ini box warna putih, coba akan saya tandain juga sebentar. Nah di sini teman-teman, sebelumnya berfungsi menjadi area support dan resisten nih, terakhir kali pullback ke sini, kemudian datang seller atau tekanan seller signifikan datang lagi nih, 3 red candle besar datang dari sini ya. Ini sekitar 0,9773 sampai 0,9882 dolar. Kemudian kalau misalkan nanya oke, kalau misalkan dia akhirnya terbreakdown atau area hijau ini jebol, next area berapa lagi bro yang bisa dipantau? Nah next area mungkin pantauannya itu di sekitar area sini nih teman-teman, di sekitar area sini. Ini area ini sebelumnya kita bisa lihat juga ini menjadi area support resisten, ini support lagi, kemudian ini support resisten juga di sekitar 0,8419 sampai 0,8731 dolar ya. Palingan dia bisa aja ngejar area situ menjadi next area pertahanannya yang bisa dibilang lebih fresh lah ya, karena area hijau ini udah beberapa kali di testing dan mendapatkan reaksi pemantulan, dan area bawahnya ini belum ditesting sama sekali nih semenjak terakhir kali dites itu 12 Januari 2023 ya. Jadi prepare untuk skenario buruk untuk si Matic dan juga untuk si Ethereum-nya. Berikut juga dengan Bitcoin. Itu aja dari saya, semoga bisa membantu dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.